Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, adik-adik sekalian, pada video kali ini ya kita akan membahas soal ke-1 ya, soal pertama dari soal A1002 ya tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, ini berikut soalnya ya, kita bacakan. Muhammad, Andi, Ali, dan Budi bekerja di tempat yang berbeda. Rata-rata gaji mereka per bulan adalah Rp5.300.000. Jika gaji Muhammad per bulan adalah 5 juta rupiah, berapa rata-rata gaji per bulan dari Andi, Ali, dan Budi? Nah, ini ya pertanyaannya. Jadi diketahui apa? Ada 4 orang di sini ya. Ada Muhammad, Andi, Ali, dan Budi. Kemudian rata-rata gaji mereka Rp5.300.000. Nah, kemudian diketahui gaji Muhammad 5 juta rupiah. Pertanyaannya berapa rata-rata gaji Andi, Ali, dan Budi ya. Sementara kan kita tidak tahu berapa sih gaji gaji Andi, Ali, dan Budi itu tidak diketahui pastinya. Tapi bisa kita cari rata-ratanya ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita kerjakan ya. Jadi jika teman-teman atau adik-adik masih bingung, ada yang masih bingung, mungkin kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan supaya paham konsep menghitung rata-rata ya. Kita sederhanakan dulu, nanti kita baru masuk ke soalnya ya. Jadi misalnya ada si A ya, ada si B, ada si C, ada si D ya. Kita sederhanakan. Misalnya ada empat orang ya, sama ya, ada 4 orang. Tapi kita jumlahnya belum besar ya. Jadi bisa bisa apa namanya? Teman-teman bayangkan ya secara sederhana. Nanti kita baru masuk ke soal ya. Si A misalnya punya 2 permen ya, punya 2 permen. Kemudian si B ini dia punya 4 permen. Si C punya 6 permen misalnya. Kemudian si D punya 2, 4, 6, 8 ya. Coba. Nah, jadi si A punya 2 permen, si B punya 4 permen, si C punya 6 permen, si D punya 8 permen. Nah, kalau kalau ditanya nih ya, kalau ditanya misalnya ada yang bertanya, ya mungkin kita naikkan sedikit ya, soalnya biar bisa kita cari lebih banyak, lebih leluasa ya. Nah, misalnya eh, apa namanya? Ditanya nih sekarang, berapa rata rata-rata ya, ini R. Rata-rata A, B, C, D. Ya, berapa rata-rata permen yang dimiliki A, B, C, D? Jadi konsep rata-rata ya itu berarti supaya dia rata ya, supaya semuanya dapat sama gitu ya, supaya adil, prinsip keadilan ya yang dipakai di prinsip rata-rata ya. Nah, jadi supaya si A punya 2 permen, si B punya 4, si C punya 6, si D punya 8. Terus gimana sih supaya dapatnya adil, dapatnya jumlahnya sama semua? Ya gampang ya, tinggal digabungin, dijumlahin ya, dijumlahin berapa nih kita jumlahin, oh dapat ternyata jumlahnya ada 20 permen ya. Jadi A B C D punya 20 permen, ya sudah, ini dibagi dibagi 4, dibagi 4 maka dapatlah 5. Nah, masing-masing dapatlah 5 supaya adil. A dapat 5, B dapat 5, C dapat 5, D dapat 5 ya. Jadi rata-ratanya adalah 5 ya. Nah, ini rata-rata A, B, C, D ya. Nah, sekarang misal kita umpamain sebagaimana di soal ya. Ada satu yang tidak dihitung rata-ratanya. Misalnya sekarang kalau ditanya nih, berapa rata-rata rata-rata apa? A, B, dan C saja. Ya, berapa rata-ratanya? Ya, hanya A, B, dan C yang dihitung. Berapa? Ya, caranya tinggal punyanya A, B, C dibagi 3 ya. A2, B4, C6 dibagi 3.
Ya, totalnya dibagi 3. Jadi 2 ditambah 4 tambah 6 berapa nih? 12 ya. 12 dibagi 3. Oh, berarti rata-ratanya turun menjadi 12 bagi 3 yaitu 4 ya. Masing-masing dapat 4 permen ya. Itu kalau rata-rata ABC. Tapi kalau rata-ratanya ABCD 5. Nah, sudah kebayang ya konsep untuk mengerjakan soal pertama ini ya. Ini kita sederhanakan pakai permen dulu ya. Ya. Bisa cara menghitung rata-rata itu bisa dengan dijumlahkan kemudian dibagi totalnya atau dengan logika juga bisa ya. Misalnya ini ada A 2 4 6 8 sudah langsung dibagi rata aja. Punyanya C dipindahin ke sini, yang D pindahin juga ke A dan B. Nanti jadi masing-masing dapat 5 5 5 ya. Tapi cara paling kalau bingung ya kalau logikanya belum masuk ya langsung apa dijumlahin kemudian dibagi jumlahnya ya berapa. Ini kan A B C D ada 4 berarti 20 dibagi 4. Saya dapat 5 ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, lah ini kan kita bisa ngitung rata-rata A B C ya. Kita ngitung rata-rata A B C kan kita bisa. Tapi kita kan tahu nih A punya berapa, B punya berapa, C punya berapa ya. Sementara kan kalau di soal ini kan kita nggak tahu gajinya si Andi berapa, gaji Ali berapa, gaji Budi berapa, kita nggak tahu. Gimana cara ngitung rata-ratanya? Caranya ya seandainya kita tidak tahu pun permen A, B, dan C berapa ya, tapi kita punya data rata-rata ini, rata-rata A, B, C, D tadi ya, dan kita punya apa? Ya kita yang penting punya data nilai rata-rata si A, B, C, D dan jumlah permen yang dimiliki oleh si D. Maka itu cukup. Gimana caranya? Ya sudah, kan kita untuk menghitung rata-rata ABC kan rumusnya tadi total ya. Rumusnya kan tadi total ABC tadi ya, yaitu tadi berapa? 2 tambah 4 tambah 6 12 ya. 12 dibagi 3, maka dapatlah 4 ya. Kan ini kan tadi untuk dapat rata-rata ini tadi ya. Totalnya dibagi apa? 4. Ini rata-ratanya ya. Nah, ya. Nah, kita bisa mendapatkan total ABC walaupun kita tidak tahu ini. Gimana caranya? Ya dari sini. Kita kan tahu nih total semua permen yang punya ABCD. Berapa total punya semuanya ABCD? Yaitu 20 ya. Ya sudah tinggal tinggal total ABCD dikurang punyanya D ya. Maka nanti kita dapat total A, B, C. Gitu kan? Kebayang ya? Jadi ABCD kan tadi totalnya ada 20. Ya dikurang sudah dikurang punyanya si D. Punyanya D berapa? 8. Berapa? 12. Maka kita dapat nih 12. Total ABC 12. Ya. Walaupun kita tidak tahu ini misal tidak tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, tapi kita bisa dapat totalnya. Ya, dengan cara seperti ini. Total ABCD dikurang D. Nah, begitu juga dengan ini ya. Kita bisa hitung ya. Tadi rata-rata rata-ratanya rata-rata Muhammad ya, yang rata-rata semua ya, itu adalah 5.300.000. Ini rata-rata semua. Berarti total semua berapa? Total semuanya. Total semua. Ya udah, tinggal 5.300.000 ya. Ini dikali berapa? Dikali 4. Muhammad, Andi, Ali, dan Budi kan ada 4 orang. Dikali 4. Nah, jadi kita dapat total semuanya berapa? 5.300.000 dikali 4. Nah, berapa? 5 juta dikali 4 kan 20 juta ya. 300.000 kali 4 berapa? 1.200.000. Berarti 21.200.000 ya. Ini totalnya. Total semua. Nah, sekarang kita tahu gajinya Muhammad ya. Berarti tinggal dikurang dengan gaji Muhammad ya. Paham ya?
Jadi untuk dapat total si Muhammad, kemudian ditambah dengan punyanya si bukannya Muhammad, salah. Maaf ya. Total mana tadi? Nah, totalnya siapa? Si yang ditanya Andi ya. Yang ditanyakan Andi, Ali dan Budi ya. Totalnya si Andi ditambah Ali tambah Budi. Nah, berapa gaji totalnya mereka si Andi, Ali dan Budi ini? Ya sudah, berarti caranya adalah dengan total semua ya. Total semua yang tadi yang ditambah punya Muhammad ya. Total semua dikurang punyanya Muhammad ya. Dapat nanti kita berapa? 21.200.000 dikurang 5, berapa gajinya Muhammad? 5 juta ya. Nah, dapat. Berapa berarti total total gaji totalnya ya. Tulisannya total berapa totalnya tadi? Ya sudah dikurangin, dapat ya berapa? Yaitu 16.200.000. Ini eh, total gaji eh, siapa? Andi, Ali dan Budi. Nah, kalau kita mau tahu rata-ratanya gimana? Mau tahu rata-ratanya? Ya sudah, tinggal ini 16.200.000 dibagi berapa orang? Dibagi 3 orang. Ya, 16.200.000 dibagi 3 orang, maka nanti dapat yaitu berapa jadi rata-ratanya? 16 juta 200 dibagi 16.200.000 dibagi 3. Coba dihitung. Nanti dapat jawabannya. Berapa? Ya, yaitu 5.400.000. Nah, kita dapat nih jawabannya, yaitu 5.400.000 ya. Berapa? Nah, ini jadi jawaban yang benar ya. Jawaban yang tepat adalah ini, 5.400.000 ya. Berarti mana nih? Ini ya. Nah, jawabannya 5.400.000 rupiah. Paham ya? Semoga paham ya. Jadi untuk menghitung seperti itu caranya. Oke, demikian semoga bermanfaat untuk teman-teman dan adik-adik sekalian. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.